Bumi Tambun Bungai merupakan sebutan lain dari Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di tengah gugus kepulauan Indonesia. Sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia, daerah ini menyimpan sejuta pesona, mulai dari alam hingga kehidupan penduduk asli suku Dayak yang lengkap dengan upacara adat hingga kisah kepahlawanan Cilik Riwut. Didominasi oleh hutan, wilayah Kalimantan Tengah terdiri dari pegunungan, hutan tropis, serta rawa dengan banyak sungai. Mempunyai lahan gambut seluas 3 juta hektar, menjadi tantangan tersendiri untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian di masa yang akan datang, menyesuaikan jenis tanah masing-masing daerah. Presiden Jokowi pun menetapkan Kalteng untuk pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung ketahanan pangan nasional. Hal yang kini menjadi salah satu program Polda Kalimantan Tengah. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen Pol Nanang Afianto, mengajak masyarakat memanfaatkan lahan tidur atau kosong untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Bersama jajaran Polda Kalteng, penanaman bibit pohon dan penebaran benih ikan dilakukan di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Kita harus memberikan satu pilot project yang menurut saya harus dibuat serius dan kemudian berkelanjutan. Jangan karena istilahnya angat-angat ayam. Jadi kita harus bisa ini berkesinambungan. Kalau ini bisa dilaksanakan terus-menerus dan berhasil, ini bisa jadi pilot proyek. Dan kalau kita kembangkan di sini, kita akan mencoba untuk tanaman yang lain. Karena ini sama saja, bagian daripada pangan. Dan tentunya kita harus melihat bagaimana kondisi kontur tanah yang ada di wilayah Provinsi Kalteng ini. Sehingga kita membuat satu semacam laboratorium, apa kira-kira yang menjadi tanaman unggulan di sini, yang bisa kita kembangkan. Tentunya akan kita kembangkan luas di seluruh wilayah satker-satker yang ada di bawah Polda Kalimantan Tengah. Dalam acara tersebut, Kapolda Kalteng juga turut didampingi Wakapolda Brigjen Pol Ida Utari Purnamasasi serta dihadiri pejabat utama Polda Kalteng. Memiliki Wakapolda seorang polwan, Polda Kalimantan Tengah menjadi salah satu instansi kepolisian yang mendukung kesetaraan gender. Tidak selalu berada di bagian administrasi, Polda Kalteng mendukung peran polwan untuk menduduki jabatan strategis. Hal ini sepenuhnya didukung oleh Ketua Pengurus Daerah Bayangkari, Dewi Nanang Afianto, yang juga merupakan ibu asuh polwan Polda Kalimantan Tengah. Sebagai ibu asuh polwan, ya, saya melihat ini adalah sebuah sinergi yang bagus ya, saling support. Semua program-program yang dilakukan oleh Kapolda diagendakan bisa disambut dan menjadi sinergi yang luar biasa. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, justru ini adalah merupakan sesuatu yang bisa menjadi contoh untuk polda-polda lain agar bisa memberikan tempat yang proporsional bagi polwan yang memang memiliki potensi yang baik. Kini, Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Ida Utari menjadi wajah baru polisi wanita Republik Indonesia. Asa bahwa seorang polwan bisa menduduki posisi yang strategis, mempunyai kesempatan yang sama dengan polisi laki-laki. Mengawali karir kepolisiannya di Polda Jawa Timur, 35 tahun sudah kini ia berkarir. Saya berprinsipnya adalah saat ini saya merasa bahwa saya sebagai role model bagi polwan se-Indonesia karena tinggal saya. Saya selalu serius, saya selalu bekerja yang terbaik, itu yang bisa saya berikan untuk kepolisian negara Republik Indonesia ini. Harapannya apa? Supaya adik-adik saya
terinspirasi. Saya hanya bisa memberikan inspirasi kepada mereka dan memberikan motivasi kepada mereka. Saya sering menyampaikan kepada junior saya, kalian harus membranding dirimu. Membranding dirimu dan juga membangun networking yang sangat bagus. Membranding diri, networking yang bagus, berdasarkan apa? Kinerjanya. Pada saat kita berkinerja bagus, maka orang akan melihat kita, oh brandnya A ini seperti ini loh. Mendampingi Kapolda, Brigjen Pol Ida Utari bersinergi penuh, mewakili Kapolda berhadapan dengan para stakeholder lain tanpa ragu. Selain karir di Korps Bayangkara, prestasi cemerlang Brigjen Pol Ida Utari juga ditunjukkan di kancah internasional. Pada tahun 2020, ia ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Polwan Dunia atau IAWP. Memulai perjalanan internasional pada tahun 2009, hal ini ia jalani dengan proses yang tidak mudah. Tidak banyak Mbak Polwan yang mempunyai pemikiran seperti itu, go internasional. Tidak banyak. Jadi selama tahun 2009 sampai tahun 2020 ya, 2020 itu sudah, karena saya regional koordinator, jadi saya ikut konferensi di beberapa negara. Akhirnya semua orang mengenal saya di namanya BOD, Board of Director, itu mengenal saya. Tahun 2020 saya terpilih karena melalui voting untuk jadi Vice President. I am the third Vice President of the IAWP. Jadi saya presiden ketiga. And I am the first police woman from Asia that is appointed as a Vice President. Sebelumnya itu orang Amerika semua, orang Eropa. Dan saya adalah orang yang pertama dari Asia. Labuan Bajo menjadi tempat berlangsungnya konferensi Polwan sedunia pada November 2021 dengan mengangkat tema Women at the Center Stage of Policing. Hal yang menjadi tujuan Brigjen Pol Ida Utari sampaikan pada seluruh Polwan Republik Indonesia. Berkat dukungan Brigjen Pol Ida Utari, kini banyak polisi wanita di wilayah hukum Polda Kalteng yang memiliki posisi strategis, dimulai dari Babin Kamtibmas hingga Kapolsek dan Kasat Binmas. Adalah Ibda Anastasia Helena Rompas dan Ibtu Dini Lestari. Bagi kami anggota Polri, Mbak, perintah itu adalah sebuah kehormatan. Jadi saya tidak pernah takut untuk menerima perintah apapun. Kita laksanakan tugas, karena itu adalah kehormatan, kepercayaan dari pimpinan kepada kita selaku anggota Polri. Pernah menjabat menjadi Kapolsek Sabangau, Ibda Helena dan Ibtu Dini membuktikan bahwa Polwan bisa menjalankan posisi strategis dengan baik. Apalagi terdapat Taman Nasional Sabangau, kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi, serta sengketa tanah, menambah tantangan keduanya saat memimpin Polsek ini. Nah, memang di sini banyak lahan-lahan yang sepertinya kepemilikannya itu tumpang tindih gitu, berkoordinasi dengan Kapolsek sebelumnya, itu kan Bu Anas ya, waktu perempuan juga, Polwan juga. Jadi pada saat itu saya sempat berkoordinasi bagaimana cara untuk menjadi solusi supaya tidak ada terjadi keributan atau apa gitu Mbak ya, kejadian. Akhirnya dengan koordinasi tersebut kita bisa mencarikan solusi, jadi mediator lah gitu. Kini keduanya semakin melangkah maju di bawah wilayah hukum Polda Kalteng. Mereka meluruskan niat untuk menjalankan posisi masing-masing secara serius, menjadi polwan yang menjunjung tinggi makna pengabdian.
Polisi wanita adalah salah satu garda terdepan untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan tegaknya marwah institusi Korps Bayangkara. Polwan ibarat Sri Kandi dalam pewayangan, sosok wanita yang kemampuannya tidak kalah dengan laki-laki, tetapi tetap memiliki sisi lemah lembut dan penuh kasih sayang. Karakter ini menjadi salah satu kekuatan Polwan menjalankan tugas di lapangan, seperti Polwan di wilayah hukum Polda Kalteng. Mereka berkarir bukan hanya dalam urusan administrasi. Memiliki kesempatan yang sama dengan Polki, Polwan Polda Kalteng juga menempati posisi strategis yang mengepalai satker atau memimpin wilayah. Itu saya dipercaya pimpinan untuk menduduki jabatan perwira, kemudian saya sekolah inspektur polisi di tahun 2019. Kemudian saya menduduki jabatan perwira karena saya memang sudah perwira pada saat itu. Sampai akhirnya saya diberi kepercayaan penuh oleh pimpinan, diberi panggung sendiri untuk berkreasi, untuk menunjukkan potensi saya sebagai Kapolsek pada saat itu. Hal ini didukung penuh Kapolda Kalteng. Irjen Pol Nanang mengingatkan bahwa Polwan jajarannya memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan karirnya di Korps Bayangkara. Kita harus paham bahwa kesetaraan gender itu penting. Kita bisa melihat potensi-potensi dari rekan-rekan Polwan yang ada. Banyak sekali mereka mempunyai keahlian-keahlian yang spesifik, yang tentu bisa kita kembangkan di sini. Jadi mulai dari awal kita harus melihat mana bakalan-bakalan yang bisa akan dimunculkan. Dan tentunya kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rekan-rekan yang Polwan yang ada untuk mengembangkan kreativitasnya. Baik dalam kepemimpinan, kemudian di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya berkaitan dengan mendukung kegiatan instansi kepolisian. Dan ini kita sudah mempunyai data-datanya. Dan tentunya kita mensupport melalui memberikan kesempatan pendidikan, memberikan kesempatan berkarir. Wakapolda Brigjen Pol Ida Utari yang kini sebagai role model polisi wanita Indonesia terus menyebar motivasi bahwa seorang wanita bisa mencapai hal yang sama dengan pencapaian laki-laki. Hal ini salah satunya ia sampaikan pada mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Karena saya kuliah seperti kalian seperti ini, 86 itu mendapat panggilan wajib militer. Hal ini pun ditanamkan oleh Wakapolda pada jajaran Polwan Polda Kalteng. Dalam proses pembinaan SDM Polda Kalteng, Karo SDM Kombes Pol Ivan pun memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Polwan dan Polki. Memang untuk masalah kinerja, dalam pengukuran kinerja di Polda Kalteng sesuai dengan perintah dari pimpinan juga kita melaksanakan sistem penilaian kinerja. Nah, sistem penilaian kinerja ini kita menggunakan assessment center yang ada di Polda Kalteng, assessment yang terdiri baik itu Polki maupun Polwan, dan hasil dari asesmen itulah yang menjadikan dasar bahwa memang seseorang ini akan menjabat sesuai dengan kompetensinya. Apakah itu Polki atau itu Polwan, kalau memang kompetensinya dia bagus adalah bukti bahwa keseriusan pimpinan di wilayah Kalimantan Tengah untuk mengedepankan kompetensi. Kita tidak membedakan apakah itu Polwan, apakah itu Polki, sepanjang kompetensinya memenuhi, tentunya kita berikan hak yang sama. Kini, Polwan di jajaran Polda Kalteng telah menempati posisi yang strategis. Beriring saling mengisi tanpa selisih, Polwan Polda Kalteng menunjukkan kemampuannya. Dimulai dari tugas inti Polri, yakni melakukan proses penahanan dan penangkapan. Di Satuan Polairut Polda Kalteng, Polwan melakukan patroli laut dan sungai, menyalurkan bantuan sosial, hingga melakukan kegiatan membersihkan pesisir pantai. Tak kalah dengan Sat Polairut, Polwan Satbinmas Polda Kalteng membantu langsung warga binaannya yang terkena bencana. Tak gentar mereka melewati segala tantangan di lapangan secara tulus. Sosok Polwan sejati yang memiliki jiwa empati tinggi. Polwan Direktorat Samapta Polda Kalteng pun secara serius mendukung program pemerintah
terutama saat masa awal pandemi COVID-19. Bahkan, patroli menggunakan sepeda pun mereka lakukan, dengan harapan bisa semakin menjangkau objek vital masyarakat. Bertugas melakukan pembinaan dan penegakan disiplin anggota Polri, Polwan Provos Polda Kalteng senantiasa mengutamakan objektivitas dan bekerja. Ketelitian serta ketegasan harus dimiliki oleh anggota Provos saat melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran. Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berintensitas tinggi, Polwan Satuan Brimob Polda Kalteng telah dibekali skill yang unggul. Baik pasukan pelopor maupun gegana telah siap terjun ke lapangan untuk menghadapi segala kemungkinan di situasi lapangan yang tidak kondusif. Setiap binaan, pendidikan, Polda Kalteng telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para anggotanya. Namun, tekad diri bagi mereka yang bersungguh-sungguh menjadi kunci para polwan ini untuk mencapai karir kepolisian yang tidak kalah dengan polisi laki-laki. Ya, selama bahwa yang pertama, dia harus selalu belajar. Tidak mungkin kalau tidak belajar. Supaya apa? Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Yang kedua adalah dia harus berbeda dari polwan yang lain. Sehingga pada saat orang memilih seseorang, oh aku pilih A karena kinerjanya seperti ini. Yang ketiga, bahwa memang persyaratan kualifikasi, pendidikan itu harus terpenuhi. Tidak mungkin kita tidak mempromosikan seseorang tetapi pendidikannya tidak terpenuhi. Di setiap langkah kerja polwan pasti beriringan dengan para polisi laki-laki. Kesan dan pesan para polki dengan warga masyarakat pun beragam. Pada prinsipnya sama saja. Baik polwan atau polki semua melaksanakan perintah sesuai dengan petunjuk pimpinan. Cuman kesan saya secara pribadi rame lah berteman dengan rekan kerja polwan yang pastinya selalu mengingatkan kerapian dan kebersihan. Ya, saya sering ditegur oleh adik-adik saya polwan itu, "Bang, tali sepatunya, Bang. Bajunya, Bang." Nah, itu ya senang lah diingatkan. Artinya kemampuan polwan yang dibekalkan ke yang bersangkutan itu, misalkan kegiatan yang tensinya agak tinggi, mungkin ya mestinya seperti pemeriksaan kepada orang gitu. Kalau itu perempuan ya polwan gitu. Kalau laki-laki ya polki gitu. Intinya semuanya sudah sesuai. Untuk polisi polwan sih kinerjanya hampir sama seperti laki-laki ya. Soalnya dia kan ada yang langsung terjun ke masyarakat juga, langsung bertemu dengan masyarakat. Contohnya seperti yang lagi ramai ini, acara demo ini, kan si Bapak Polwan juga langsung terjun ke lapangan, sama seperti polisi laki-laki. Kini, kesempatan yang sama telah diberikan. Asa para polwan Indonesia pun kian meninggi untuk mencapai Polwan Republik Indonesia semakin jaya dan berdikdaya. Menghadapi situasi masyarakat yang dinamis dan semakin kompleks, polwan diajak terus meningkatkan kemampuan di berbagai bidang. Setelah melakukan kewajibannya sebagai polisi, Polwan Polda Kalteng senantiasa meningkatkan kemampuannya di bidang lain, seperti berlatih menembak dan bela diri Polri. Di lapangan tembak sipet Polda Kalteng, mereka berlatih. Bagi polwan, pasukan pelopor, serta gegana, menembak adalah hal yang wajib mereka kuasai. Latihan demi latihan pun mereka jalankan.
Bela diri lain yang harus dikuasai polisi adalah bela diri Polri sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas. Kemampuan bela diri sangat penting untuk dimiliki para anggota Polri. Di Polda Kalteng, para polisi wanita pun menambah kemampuan bela diri Polri secara rutin. Bela diri Polri merupakan perpaduan berbagai bela diri seperti silat, judo, taekwondo, jiu-jitsu, dan aliran bela diri lainnya sesuai dengan kebutuhan anggota Polri. Penguasaan jurus bela diri tersebut menjadi hal yang diwajibkan bagi anggota polisi dimanapun posisinya ditugaskan. Untuk stamina terjaga, para polwan Polda Kalteng dibina dengan melakukan olahraga basket dan senam. Para polwan dari berbagai satuan kerja Polda Kalteng berolahraga secara rutin, salah satunya olahraga basket. Berolahraga selepas menjalankan tugas hari itu tidak membuat mereka lelah. Kesadaran untuk selalu menjaga stamina menjadi semangat mereka agar bisa terus bekerja dengan baik sebagai polisi. Selain basket, polwan Polda Kalteng juga melakukan olahraga senam. Tidak hanya untuk polwan sendiri, rutin setiap minggu para polwan menjadi instruktur, memimpin jajaran Polda Kalteng senam sesaat setelah apel. Para anggota pun antusias mengikuti olahraga senam ini. Selain meningkatkan kemampuan tugas wajib sebagai polisi, polwan Polda Kalteng masih bisa mengolah kemampuannya di bidang seni dan budaya. Salah satunya di seni rampak gendang dan grup band musik. Keahlian mereka dalam bidang ini akan mereka tampilkan dalam acara puncak hari ulang tahun Polwan Polda Kalimantan Tengah. Setelah 2 tahun absen melaksanakan perayaan, tahun ini Polda Kalteng telah melaksanakan rangkaian ulang tahun Polwan mulai Agustus lalu. Di antaranya melakukan bakti sosial, anjang sana pada Purnawirawan Polwan, melakukan kegiatan bakti religi, kegiatan Polwan go to school, fun bike, dan olahraga bersama, hingga kegiatan donor darah dilakukan sebagai rangkaian hari ulang tahun Polwan Polda Kalteng. Acara puncak hari ulang tahun Polwan Polda Kalteng pun digelar. Bertempat di Gedung Graha Bayangkara Polda Kalteng, para polwan hadir dengan penampilan terbaiknya. Dibuka oleh penampilan rampak gendang polwan Polda Kalteng, acara dilanjutkan dengan potong tumpeng oleh Kapolda bersama jajaran dan tamu undangan. Acara dilanjutkan dengan penampilan grup band Polwan Polda Kalteng. Tamu undangan pun menikmati secara antusias. Tak hanya musik modern, penampilan musik tradisional pun dibawakan, berkolaborasi dengan grup musik etnik Kota Palangkaraya. Tak hanya itu, pentas seni dari Polwan Polres binaan Polda Kalteng pun turut memeriahkan acara HUT Polwan Polda Kalteng. Penganugerahan penghargaan pada polwan berprestasi pun digelar pada acara ini. Keseruan selama acara ulang tahun Polwan ke-74 diikuti secara antusias oleh seluruh tamu yang hadir. Terdapat kejadian lucu, yakni ada sepasang suami istri polisi di wilayah hukum Polda Kalteng, namun berada di satuan kerja berbeda, seolah menjadikan acara ini reuni dengan memperlihatkan keromantisan yang manis pada tamu yang hadir. Hal ini menandakan sikap profesional polwan Indonesia, bahwa tugas wajib dari kepolisian tidak akan menjadi tantangan polwan untuk memiliki keluarga yang tetap kuat dan bahagia. Brigjen Pol Ida Utari adalah contoh sosok polwan Republik Indonesia sejati, polwan yang menjunjung tinggi integritas.
pernah menduduki berbagai jabatan strategis hingga akhirnya akan menjadi Jenderal Bintang 2 pada bulan Oktober tahun ini. Semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar meningkatkan kemampuan. Yang kedua adalah semangat untuk membangun integritasnya. Karena itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kamu mempunyai integritas, kamu mempunyai idealisme. Kalau punya idealisme, kamu mempunyai berpikir kritis. Dan itu menjadi modal sebagai anggota Polri. Belajar baik secara formal maupun non-formal. Belajar dari orang lain maupun belajar dari kegiatan sehari-hari. Belajar dari yang tua dan belajar dari yang anak muda. Hari ulang tahun Polwan Republik Indonesia adalah hari untuk merayakan perjuangan para polisi wanita dalam menjunjung tinggi kesetaraan, keadilan, dan keamanan di antara kehidupan masyarakat. Menjadi garda terdepan dalam pelayanan inti, Sri Kandi Polri, kami bangga memilikimu. Selamat hari jadi ke-74 Polwan Republik Indonesia. Polwan hebat, Polri kuat, Indonesia maju. Selamat hari jadi ke-74 Polwan Republik Indonesia, Polwan Jaya. Selamat hari jadi ke-74 Polwan Republik Indonesia. Polwan hebat, Polri kuat, Indonesia